Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini melanjutkan tafsir pembahasan surah Al-Baqarah secara ringkas. Dan kita sampai pembahasan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Pada pekan yang lalu kita telah membahas tanda yang pertama dan yang kedua dari orang-orang yang bertakwa. Pertama adalah beriman kepada perkara yang ghaib. Yang kedua adalah yaitu wa yuqimunas shalah. Mereka, kata Allah, adalah orang-orang yang menegakkan ibadah salat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan yang lalu kita menjelaskan terakhir apa yang dimaksudkan dengan menegakkan ibadah salat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menfirmankan dengan af'alus shalah, mengerjakan salat, tapi Allah menggunakan bahasa, menggunakan kata, yaitu mendirikan salat, wa yuqimunas shalah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu. Yang kedua adalah salat. Dan Allah sebutkan setelah beriman kepada perkara yang gaib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan iman kepada perkara yang gaib, setelah itu baru iqamatus shalah, mendirikan salat? Kata ulama tafsir bahwasanya ini untuk menunjukkan ta'ziman li amalil qalbi, dalam rangka untuk ta'zim, dalam rangka untuk mengagungkan amalan hati. Apa itu amalan hati? Beriman dengan perkara yang gaib. Ini adalah amalan hati. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan hati, yaitu iman kepada perkara yang gaib, maka setelah itu baru Allah sebutkan amalan yang berkaitan dengan jawarih, amalan yang berkaitan dengan badan, dengan jasad kita. Karena bagaimanapun amalan hati lebih utama daripada amalan badan. Amalan hati itu lebih utama daripada amalan badan. Dan juga maksud yang kedua, selain daripada mengagungkan amalan hati, bahwasanya Allah sebutkan salat setelah iman kepada perkara yang gaib, karena amalan-amalan jasad, amalan-amalan badan itu selalu ditentukan sah atau tidaknya itu berkaitan dengan amalan hati. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lain, selalu penentunya adalah amalan hati, yaitu yang berkaitan dengan masalah niat, berkaitan dengan masalah ikhlas, berkaitan dengan masalah khusyuk, khudu, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu berkaitan dengan masalah hati.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyusun kalimatnya. Jadi susunan kalimat iman kepada perkara yang gaib lalu melaksanakan ibadah salat, ini penyusunan bukan kebetulan. Tapi diletakkan oleh Allah pada tempatnya yang di situ ada maknanya, yang di situ ada rahasianya. Dan rahasia-rahasia ini hanya bisa kita ketahui kalau seandainya kita pelajari, kita gali, dan bagaimana penjelasan ulama tentang masalah ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tanda orang-orang yang bertakwa setelah sholat itu adalah infak, yaitu bersedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan infak. Dan ini pun juga memiliki makna. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan iman di perkara yang gaib di atas yang pertama, lalu melaksanakan ibadah salat, lalu setelah itu adalah berinfak dan bersedekah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, karena ibadah salat itu adalah ibadah yang paling besar pengaruhnya untuk mencegah kepada yang mungkar. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat besar pengaruhnya untuk mencegah seseorang daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar itu bisa tercegah dengan ibadah salat. Salat yang seperti apa yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Ya, kalau salat itu dikerjakan sesuai dengan makna iqamatus shalah, menegakkan salat. Syarat dan rukunnya terpenuhi, ada tumakninah dalam melaksanakan sholat, ikhlas dalam hatinya dan dalam jiwanya, betul-betul dia menegakkan sholat, tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tapi dia tunaikan dari awal sampai akhir. Sholat tersebut betul-betul sempurna, mulai dari gerakannya, bacaannya, zikirnya, hatinya, khusyuknya, ikhlasnya, dan lain sebagainya. Salat yang seperti ini yang akan dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan salat terlebih dahulu, setelah itu baru zakat ataupun infak, adalah karena salat itu dikerjakan 5 waktu sehari semalam. Yang wajib kita kerjakan sehari semalam 5 waktu, belum ditambah lagi dengan yang sunnah, yang nafilah, yang hukumnya mustahab dan dianjurkan. Tapi secara umum sholat itu dilaksanakan, dikerjakan 5 waktu sehari semalam. Artinya dia lebih sering daripada infak, dia lebih banyak daripada infak. Ya, kalau kita berinfak, kadang-kadang ada orang infak seminggu sekali pas hari Jumat, ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan pun payah, ada yang setahun sekali pas nak Ramadan atau bulan Ramadan atau pas zakat. Ya, jarang dikerjakan. Yang jelas pelaksanaan ibadah sholat lebih sering, sehingga dia sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian kata ulama, pelaksanaan ibadah sholat disebutkan sebelum menyebutkan infak, karena meninggalkan sholat hukumnya kafir. Ya, hukumnya adalah kafir. Sedangkan meninggalkan infak atau bahkan meninggalkan zakat, maka dia tidak dianggap kafir secara umum, tapi termasuk dosa-dosa yang besar. Sehingga sholat ini lebih penting daripada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian para jamaah, ibadah sholat itu adalah wasilah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menghubungkan antara hamba dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih penting daripada menghubungkan antara manusia dengan manusia. Karena infak dan sedekah itu hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minan nas.
Tapi kalau sholat ini hablum minallah, hubungan seorang hamba langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tanda yang keberapa? Yang ketiga. Tanda yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, mereka itu adalah menginfakkan dari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Menginfakkan, menyedekahkan atau mengeluarkan harta itu sebagai zakat, sebagai infak, sebagai sedekah terhadap sesuatu yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Baik, pada tanda yang ketiga ini, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada wa mimma razaqnahum artinya adalah dari apa-apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Apa-apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka, artinya Allah menyebutkan rezeki itu adalah anugerah Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Dan Allah tidak sebutkan mereka berinfak, mereka berzakat atau mereka bersedekah. Tapi Allah sebutkan dari apa-apa yang telah kami anugerahkan. Kata ulama untuk memberikan peringatan kepada manusia, kepada kita, bahwasanya rezeki yang kita punya ini adalah datang dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, kehebatan kita mengatur manajemen ekonomi, kepandaian kita dalam berbisnis, bukan. Itu karena memang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah berikan, ada yang memang Allah lebihkan, ada yang memang Allah Subhanahu wa taala kurangkan dari rezeki masing-masing sesuai dengan ilmu dan hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sadar semuanya datang dari Allah. Kemudian dari apa yang Allah anugerahkan tersebut maka diinfakkan. Nah, infak ini adalah bahasa umum. Infak itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang sunnah ya biasa kita sebut bisa hadiah, bisa sedekah, ya, ataupun hibah dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenisnya hal-hal yang demikian. Ya, itu yang hukumnya sunnah. Ya, ada juga yang hukumnya wajib, infak yang hukumnya wajib atau sedekah yang hukumnya wajib. Yaitu berupa zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat fitrah ataupun zakat mal. Tapi yang jelas semuanya harus ditunaikan. Bagi kita seorang muslim, menginfakkan harta itu bagian daripada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Ya, bagaimana tidak dia dikatakan sebagai tanda daripada nilai ketakwaan? Karena menginfakkan harta itu adalah mengorbankan sesuatu dari apa yang kita punyai. Karena manusia itu cenderung cinta dengan harta. Dan tidak perlu disuruh, tidak perlu dilatih dia cinta dengan harta. Memang bawaannya manusia cinta dengan harta terhadap apapun yang dia miliki. Tapi dari sisi yang lain, Islam memerintahkan dari perkara yang engkau cintai, diinfakkanlah sebagian. Dan kadang-kadang bahasa infak itu sebenarnya bukan memberi, tapi mengembalikan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat untuk mengajak manusia supaya mengeluarkan zakat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya lalu dikembalikan kepada yang miskin. Jadi bahasanya bukan diminta dari yang kaya, tapi diambil.
Bahasanya bukan diberikan kepada yang miskin, tapi dikembalikan. Apa maknanya? Memang harta ini milik orang miskin. Kalau ditahan itu namanya mencuri, merampok, dalam tanda kutip. Artinya secara tidak langsung dia telah mengambil hak orang miskin, mengambil hak orang lain kalau ditahan. Makanya tu'khazu, diambil, ditarik. Ya, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang yang miskin, karena itu memang hak-haknya mereka. Baik, itu diantara tanda orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ingin selesaikan ya sampai tanda yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini tanda yang berikutnya, tanda yang keempat. Dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah kami turunkan kepadamu dan apa-apa yang telah diturunkan dari orang-orang sebelum engkau, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka adalah orang-orang yang yakin. Ini tanda yang kelima. Ya, tanda yang kelima. Tanda yang keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dari apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, yakni nabi-nabi terdahulu. Ya, kepada Musa, kepada Isa, kepada Nabi Ibrahim, kepada nabi-nabi yang lain, dan dia juga beriman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini, pada tanda ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda orang bertakwa itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Wahyu, syariat, agama. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu, adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Sebagian lagi ulama mengatakan kitabullahi wal hikmah, kitab Allah yaitu Al-Quran dan juga hikmah. Dan inilah tafsiran yang paling banyak. Makna apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hikmah. Apa maksud hikmah itu? Hikmah itu adalah as-sunnah. Sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada beliau. Makanya para jamaah, kalau kita bicara tentang wahyu, tentang syariat, ada yang terdapat dalam Al-Quran dan ada yang terdapat dalam sunnah Nabi yang Allah bahasakan dengan hikmah. Karena pada ayat yang lain Allah berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah, dan terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dari Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan juga hikmah. Jadi Allah sebutkan dua di situ. Ya, pertama adalah Alkitab, yakni Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hikmah. Apa hikmah itu? As-Sunnah. Ya, wa huwa ya'izukum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kalian dengan dua hal tersebut. Allah ajarkan kita dengan Al-Quran, Allah ajarkan juga kita dengan hikmah, dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah
wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Alkitab wal hikmah. Jadi dua, Alkitab dan hikmah. Dan Allah yang telah mengajarkan kepada kalian terhadap sesuatu yang tidak kalian ketahui. Jadi jelas makna apa yang Allah turunkan kepada Nabi itu adalah dua tersebut, Alkitab dan hikmah. Wajib bagi kita untuk beriman. Iman itu artinya adalah meyakini itu datang dari Allah, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita imani isinya, kita amalkan, kita jalankan dengan penuh keimanan, keyakinan, keikhlasan, dan mengharapkan sesuatu dari Allah, kejujuran dalam hati, tidak menolak dan mengingkari segala macam hal yang selain daripada itu. Itu maksud daripada iman kepada apa yang Allah turunkan tersebut. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Akan tetapi orang-orang yang disampaikan kepadanya, baik itu Al-Quran, baik itu hikmah atau sunnah tersebut, ini karakternya macam-macam. Ya, karakternya macam-macam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis sahih beliau pernah menyebutkan, ya, ada 4 kelompok manusia ketika mereka berhadapan dengan wahyu Allah, ketika mereka berhadapan dengan ilmu Allah, syariat Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Karakternya macam-macam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya wahyu Allah, syariat Allah itu dimisalkan seperti air hujan yang turun ke bumi. Air hujan yang turun ke bumi. Air hujan yang turun ke bumi. Air hujan ketika turun ke bumi, ini kan keadaan bumi bermacam-macam, keadaan tanah bermacam-macam. Ya. Bismillah. Terus ya, kita lanjutkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan permisalan bahwasanya wahyu Allah itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Tidak ada yang diperlukan oleh bumi yang sangat penting kecuali air hujan. Dan begitulah permisalan, tidak ada yang paling kita perlukan dalam hidup dan kehidupan kita yang paling penting kecuali wahyu Allah. Apa jadinya hidup kita ini tanpa wahyu Allah, tanpa bimbingan, tanpa syariat, tanpa agama Islam? Dan kita tidak bisa pikirkan bagaimana keadaan manusia tanpa petunjuk. Sedangkan petunjuk dan wahyu itu turun pun banyak manusia yang ingkar, banyak yang manusia kelakuannya seperti setan. Apalagi kalau seandainya wahyu itu tidak ada, syariat Allah itu tidak ada. Ya, begitu sangat diperlukan, sampai-sampai Nabi permisalkan wahyu Allah itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Dan apa jadinya bumi ini tanpa air hujan atau tanpa air? Ya. Nah, ketika hujan itu turun ke bumi, maka keadaan bumi atau tanah itu bermacam-macam. Ada yang pertama, keadaan tanah ketika hujan turun dia bisa menyerap air, lalu dengan itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang lain. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalkan orang-orang yang menerima wahyu Allah. Jadi wahyu Allah datang kepadanya, sampai kepadanya, lalu dia pelajari, dia kaji, dia fahami,
terhadap apa yang disampaikan tersebut, lalu dengan itu dia amalkan dan dia praktikkan, dan dia sekaligus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia ajarkan, dia sebarkan, dia sampaikan kepada manusia, dia ajarkan kepada manusia di tengah-tengah kehidupan mereka, lalu dia benar-benar memberikan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dan ini adalah sebaik-baik kondisi tanah. Bagi orang mukmin ini sebaik-baik seorang muslim, seorang mukmin. Ya, wahyu tersebut dia amalkan, dia praktekkan, lalu dia fahami dalam hidup dan kehidupannya, dia pelajari awalnya, lalu dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Ya, dan kita dituntut untuk menjadi orang yang seperti ini, dituntut menjadi seorang mukmin yang demikian. Ya. Yang kedua, ada kondisi tanah. Ada kondisi tanah yang dia tidak bisa menyerap dengan baik, tapi dia bisa menampung. Dia tidak bisa menyerap dengan baik. Ada serapan air tapi hanya sedikit saja. Tapi dia bisa menampung sehingga tampungan air itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Ada seseorang muslim, seorang mukmin, sampai kepadanya wahyu Allah, syariat Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pelajari, lalu dia kaji, ya, dan dia tidak bisa mengamalkan secara maksimal. Dia tidak bisa mengamalkan secara maksimal kecuali perkara-perkara yang wajib. Tapi dengan demikian pun juga dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin dia akan sebarkan ilmu itu melalui kajian-kajian, poster-poster, menjadi panitia-panitia kajian, membuka kesempatan, membantu, menolong para penuntut ilmu. Katakan mungkin dia tidak bisa mengajarkan ilmu tersebut, ya, menyampaikan kepada manusia, tapi dia bisa membuka peluang, memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dia miliki kemampuan, membantu dengan tenaganya, dengan usahanya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan keringatnya untuk menyebarkan kebaikan tersebut, menyebarkan ilmu. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak bisa seperti yang pertama, minimal kita seperti orang yang kedua. Ya, dan harus itu. Jangan nanti seperti orang yang ketiga dan yang keempat. Itu udah minimal itu. Tidak ada lagi pilihan yang ketiga. Ada pilihan yang ketiga tapi celaka. Jangan sampai seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga itu seperti air hujan yang turun di sebuah tempat di daratan bumi, yang di situ tempat jatuhnya air tersebut di atas batu, bumi, tanah yang bebatuan, bebatuan yang datar. Ya, bebatuan yang datar ini kan tidak bisa menyerap, tidak bisa menyerap, tidak bisa juga menampung, karena dia datar. Begitu turun air hujan, ya mengalir, tidak bisa menyerap. Ini adalah kondisi seorang muslim. Disampaikan kepadanya wahyu, disampaikan kepadanya sunnah, syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi itu hanya sekedar pendengaran yang lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi tidak memberikan manfaat. Salat Jumat dia hadiri, khutbah Jumat disampaikan, tapi dia tidak peduli dengan khutbah Jumat tersebut. Ya, tidak ada manfaat dari segi ilmu yang dia dapatkan dari khutbah Jumat umpamanya, atau dari kajian-kajian ilmu, hanya sekedar datang, hanya sekedar hadir, tapi lewat begitu saja. Ini rugi para jamaah, rugi sekali. Dia tidak bisa menyerap, apalagi untuk dia amalkan, apalagi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dia seperti tanah yang datar dari bebatuan. Ya, dan orang yang seperti ini celaka. Ya, kalaupun mungkin dia tidak kajian, paling tidak setiap Jumat dia sholat Jumat. Tapi khawatirnya lagi tidak sholat Jumat. Lebih parah lagi, tidak dapat lalu siraman. Ya, kalaupun dia hadir, maka hanya lewat begitu saja, tidak memberikan manfaat besar kepadanya. Kadang-kadang datang sholat Jumat,
paling dudi. Datang pun langsung tidur. Ya, begitu bangun qomat. Begitu salam langsung berangkat. Allahu Akbar. Ya, setiap Jumat seperti itu. Setiap Jumat seperti itu. Kadang mandi pun enggak. Apalagi memang khususkan kondisi badan, kondisi tubuh, kondisi pakaian fit, segar, nyaman, wangi segala macam. Pokoknya singgah sudah pulang. Lewat begitu saja, tidak ada berfaedah. Dia seorang muslim. Nah, ini celaka para jamaah. Dan kita berlindung kepada Allah jangan hal-hal yang demikian. Jangan sampai seperti hal-hal yang demikian. Kemudian yang keempat, ada air hujan yang turun di permukaan bumi yang batu, tapi batunya adalah batu yang cembung. Cembung ke atas. Kalau tadi datar, ini cembung ke atas. Kalau sudah air hujan turun ke situ, tidak sempat mengalir. Ya, tidak sempat lalu mengalir. Dia langsung apa itu? Jadi air yang turun itu langsung melompat. Ya, kalaupun dia mengalir begitu deras, begitu cepat. Kalau yang datar masih mengalir dengan lambat. Kalau ini tidak, langsung turun. Ataupun terpantul. Air itu terpantul langsung pindah. Ini orang-orang kafirun. Orang-orang munafikun. Disampaikan kepadanya wahyu, disampaikan kepadanya syariat, dia tolak mentah-mentah. Ya, dia tinggalkan dan dia tidak peduli. Nauzubillah. Nah, para jamaah, jadi hal-hal yang demikian ini banyak terjadi. Ya, baik kondisi yang ketiga ataupun kondisi yang keempat. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, kata Allah, dan kami telah turunkan kepadamu az-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an tersebut agar engkau jelaskan kepada manusia, engkau terangkan kepada manusia. Jadi harus diterima dua-duanya, Alkitab dan juga sunnah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang meninggalkan sunnah, ada yang meninggalkan syariat Rasul, ada yang membelakangi Al-Quran, ada yang membelakangi apa-apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan. Ya sudahlah kalau dia munafik, kalau dia kafir. Tapi ini masalahnya seorang muslim mengaku orang yang beriman dan mengaku umat Rasul. Tapi dia banyak meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah. Ya, dan itu mungkin bukan perkara yang aneh. Kita lihat banyak orang-orang yang demikian. Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sunnah. Ya, kenapa dia bisa meninggalkan sunnah atau tidak peduli dengan sunnah, atau dia berpaling dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu banyak sebabnya. Sebabnya diantaranya yang paling besar itu adalah kejahilan dan kebodohan terhadap wahyu Allah. Dia jahil, ya, dia tidak memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah tersebut, apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Itu yang menyebabkan dia meninggalkan. Dan orang yang jahil ini terhina di sisi Allah. Di dunia ini merusak. Orang yang jahil itu adalah orang-orang yang betul-betul merusak. Karena itu ulama sepakat, tidak ada yang lebih merusak agama ini kecuali orang-orang yang jahil. Ya, dan diungkapkan oleh Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Fadl rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang yang merusak agama itu, pertama orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Ini orang-orang yang merusak agama. Kenapa dia dikatakan orang-orang yang merusak agama? Karena biasanya orang seperti ini akan jadi hujjah atau jadi dalil untuk orang-orang jahil yang lain, atau orang-orang bodoh yang lain. Jadi alasan, jadi hujjah. Dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Akhirnya dia menjadi benteng untuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Lihat itu, ustadz itu ajak gitu, kiai itu ajak gitu,
aku ikut juga lah. Jadi dalil, jadi hujah. Ini merusak. Atau orang yang beramal tanpa ilmu, ini juga merusak. Semangat beramal tapi ilmunya tidak ada. Akhirnya dia beramal berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan logika, pendapat dan perasaan. Karena ilmunya zian, akhirnya yang jadi landasan syahwat, hawa nafsu, logika, pendapat atau perasaan dia. Akhirnya rusaklah agama itu. Dan kaidahnya yang penting baik. Nah, itu kaidahnya, yang penting bagus. Tapi baik dan bagusnya menurut dia. Padahal menurut kita ini macam-macam pendapat kita ini. Sesuatu yang kita anggap baik kadang-kadang menurut orang tidak baik. Kadang-kadang menurut kita tidak baik, menurut si fulan baik. Itu kalau dikembalikan kepada pemikiran kita. Lalu mau dikembalikan kemana konsep agama dalam diamalkan tersebut? Pikiran yang mana dan pendapat yang mana? Ya, jadi dia akhirnya merusak. Atau yang ketiga, orang yang tidak punya ilmu, orang yang juga tidak punya amal. Orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya amal juga akan lebih merusak lagi. Ya, atau orang-orang yang juga merusak adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari ilmu Allah, menghalangi manusia dari wahyu dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 4 kelompok merusak agama. Makanya Allah cela dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladina la yaqilun. Sejelek-jelek binatang di sisi Allah, hewan binatang itu adalah mereka-mereka yang tuli, mereka-mereka yang bisu, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Allah sebut mereka binatang yang jelek, paling jelek, karena sebab kejahilan. Lalu mereka meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebabnya para jamaah? Sebab yang lain adalah mengikuti hawa nafsu. Lalu dia meninggalkan sunnah, meninggalkan wahyu Allah, syariat Allah, karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan tuh. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima jitu bihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh beliau. Baru dikatakan dengan iman yang sempurna. Ya, tapi banyak orang mempraktikkan agama ini berdasarkan hawa nafsu. Dan pasti kalau ditolak syariat, kalau ditolak agama, ditolak wahyu dan sunnah, pasti yang jadi ikutannya adalah hawa nafsu, syahwat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, fa illam yastajibu laka, kalau seandainya mereka tidak mengabulkan, tidak menerima dakwahmu wahai Rasul, ya fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti syahwat mereka. Ya, dan Allah katakan, wa man adallu mimman yattaba'a hawa'u bighairi hudam minallah, dan siapakah orang yang paling sesat dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musibah besar. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, pasti dia akan meninggal dengan wahyu Allah. Apalagi yang menjadi penghalang mereka mengikuti wahyu Allah, mengedepankan atau mendahulukan nenek moyang, nyek datuk bahasa kita. Orang-orang tua zaman dulu itu yang kedepankan. Itu kan dah datuk kami gitu, dah puluhan tahun, dah ratusan tahun. Nenek moyang beginilah kelakuannya, perbuatannya. Lalu kami pun ikuti. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 170. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir di zaman dahulu? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu, itu diikuti.
diimani, diikuti. Tapi mereka malah mengatakan kami hanya akan mengikuti dari apa yang ada datang dari nenek moyang kami. Ya sudah, kalau sudah nenek moyang, stop sampai di situ. Dia tidak akan terima yang lain. Nah, itu kebiasaan orang-orang kafir zaman dahulu. Dan kebiasaan ini pun terulang. Ya, termasuk di zaman kita. Karena kebiasaan itu bukan hanya sejarah lewat begitu saja. Tapi kata ulama, kadang-kadang sejarah dari karakter dan sifat itu terulang. Dia hanya pengulangan-pengulangan saja. Dan nanti akan terjadi. Dan memang terjadi. Orang-orang yang mengedepankan nenek-nenek moyang mereka. Makanya Imam Syafi'i punya nasihat yang indah. Apa kata beliau? Kalau seandainya sudah jelas bagi kalian sunnah Nabi, wahyu Allah, maka haram bagi kalian untuk meninggalkan sunnah tersebut gara-gara sosok, gara-gara tokoh, gara-gara nenek moyang, siapapun tokohnya, siapapun mungkin orangnya, ustadznya, kiainya, syekhnya. Kalau sudah jelas satu dalil dari sunnah, ya, maka tidak boleh ditinggalkan gara-gara ustadz ini. Disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis Nabi, tapi kan kata ustadz itu gitu ya, tapi kan kata kiai itu gitu. Nak dipertentangkannya antara perkataan fulan ini dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, kata beliau, kalau kalian mendapatkan ada perkataan dan perkataan itu begitu kuat, hujahnya begitu kuat, alasannya begitu kokoh dan mantap, tapi menyelisihi sunnah, menyelisihi wahyu Allah, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus tinggalkan. Jangan tanya lagi. Ya, apa mungkin mereka tidak tahu tang bisai? Jangan tanyakan lagi, tinggalkan. Sekokoh apapun ucapan tersebut, memukau seseorang, kalau sudah menyelisihi, siapapun yang mengatakannya ditinggalkan. Itu pesan-pesan ulama-ulama kita. Makanya dalam belajar dan dalam menuntut ilmu ini harus hati-hati, ya, dan harus terus banyak belajar, terus banyak mengkaji. Belajar dan mengkaji itu sambil membuka hati. Jadi mendengar itu jangan sampai sama seperti karakter orang yang ketiga tadi yang kita sebutkan, tapi hati itu betul-betul dibuka sambil minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ketika kita ucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul minta kepada Allah petunjuk. Karena kita pun tidak mengingkari banyaknya ucapan mungkin ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan, kiai fulan, kiai fulan, kelompok ini, kelompok itu tidak kita ingkari. Hidup di zaman sekarang penuh dengan fitnah. Ya, jalannya adalah minta kepada Allah. Jalan yang lurus yang mana, yang hak yang mana. Ya, sambil minta, nanti Allah akan tunjukkan kalau kita tulus, kalau kita ikhlas dan jujur dalam hati kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi mengikuti nenek moyang ini penghalang seseorang untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi para jamaah yang menghalangi mereka mengikuti wahyu Allah, beriman dengan wahyu Allah adalah mengedepankan akal, mengedepankan logika dan akal. Jadi akal itu jadi Tuhan dia. Makanya kita lihat kadang-kadang akal itu memang mengajak kita untuk meninggalkan wahyu. Ya, kadang-kadang akal itu membawa kita kepada pengkhianatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ditinggalkan. Makanya dalam kaidah berkaitan dengan masalah akal, maka akal tidak boleh dijadikan tolak ukur dalam mensyariatkan sesuatu, dalam menentukan sesuatu dalam beragama. Tidak boleh. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Makanya Allah tidak jadikan akal itu bisa mengetahui semua hal. Banyak perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal, terutama dalam perkara-perkara yang gaib.
Kemarin sudah kita jelaskan kenapa iman kepada perkara yang gaib itu disimpan oleh Allah yang pertama. Tidak yang lain, iman kepada perkara yang gaib. Karena iman kepada perkara yang gaib, betul-betul beriman dengan perkara yang gaib, dengan menerimanya, dengan meyakininya, itu menunjukkan sehatnya akal. Jadi orang yang otak-atik dalam agama, apalagi dalam perkara yang gaib, lalu dia menyangka itu akal yang jenius, itu akal yang modern, itu akal yang apa? Yang bagus, kita katakan itu akal-akalan. Ya, akal yang tidak benar. Akal yang rusak. Akal yang rusak itu mengotak-atik perkara yang gaib atau menolak perkara yang gaib. Akal yang baik, yang selamat itu taat, patuh dan menerima perkara yang gaib dan mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Karena akal punya keterbatasan. Dan banyak perkara-perkara yang tidak bisa diakal-akalkan. Ya, seperti kita berwudu, ketika kita kentut harus berwudu. Kenapa kita waktu berwudu hendak basuh tempat keluarnya angin? Yang dibasuh muka, tangan, telinga. Apa hubungan kentut dengan muka? Nah, kan yang keluar kentut dari tempat keluarnya kentut, dubur. Lalu yang dibasuh muka, apa hubungan muka dengan kentut? Nah, diakal-akalkan. Kalau secara akal harus yang dibasuh ya tempat keluarnya itu. Ya. Begitu juga waktu kita safar menggunakan sepatu. Disyariatkan dan dibolehkan mengusap sepatu. Yang diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Bukan bagian bawahnya, tapi bagian atasnya. Padahal secara akal yang langsung kena tanah itu kan bagian bawah. Bukan bagian atas. Tidak ada orang berjalan ngesot gitu, tidak ada. Ya. Pastikan berjalan sebagaimana kita berjalan. Yang kena itu bagian bawah, tapi yang diusap ternyata bagian atas. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi," kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, maka bawah sepatu lebih berhak diusap daripada di atas. Tapi syariat memerintahkan kami untuk mengusap bagian atas, karena akal harus tunduk kepada syariat, mengikuti apa yang datang dari syariat. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang menyebabkan seseorang jauh daripada wahyu Allah kalau sudah mengedepankan akal. Apalagi yang menyebabkan orang menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala karena kena syubhat. Dia sudah dijangkiti oleh syubhat. Syubhat itu berbahaya para jamaah, sangat-sangat berbahaya. Ya, karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Apa kata beliau? La tujalisu ahlal bid'ah, jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Fa innama yamradul qalbak, karena dia akan memasukkan dalam hatimu virus-virus syubhat. Dijangkitkan dalam hati kita virus-virus syubhat. Hati-hati. Ya, karena kalau sudah syubhat yang masuk, yang batil nampak seperti hak, yang hak seperti batil. Kalau sudah syubhat masuk para jamaah, zina bisa jadi sunnah. Betul, zina kayak seperti syariat. Kalau sudah syubhat masuk, apa contohnya? Orang-orang Syiah menganggap zina itu adalah syariat, disebut mereka dengan mut'ah gara-gara syubhat. Dari bahaya. Nah, kita azan dulu. Silakan. Allah
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة مقاما محمود. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan selesaikan tanda yang kelima dari orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka adalah orang-orang yang yakin. Yuqinun artinya adalah mereka yang benar-benar yakin. Keyakinan mereka ditegakkan di atas ilmu, keyakinan mereka ditegakkan di atas keimanan mereka terhadap perkara yang gaib. Lalu mereka melaksanakan salat, mereka juga menunaikan zakat, mereka mempelajari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah merupakan konsep atau kumpulan akibat dari imannya mereka, yakinnya mereka terhadap yaumul akhir. Wabil akhirati hum yuqinun, ya, terhadap hari-hari akhir mereka adalah orang-orang yang yakin. Baik, itu pembahasan kita untuk awal-awal dari surah Al-Baqarah ini, yang merupakan tanda-tanda dari orang-orang yang bertakwa secara ringkas, ya. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan untuk jenis manusia yang kedua, karena di awal-awal Al-Baqarah ini Allah sebutkan ada tiga jenis manusia. Pertama adalah orang bertakwa, yang kedua adalah orang kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafiqun, ya. Insya Allah nanti akan kita bahas ketiga jenis manusia tersebut. Masih ada sisa waktu, kalau ada yang ingin bertanya disampaikan silakan. Ya. Hukumnya membeli barang lelangan emas dari Pegadaian. Membeli Barang lelang. barang lelang tidak boleh. Jangan dibeli barang lelang yang dalam Pegadaian itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu termasuk ta'awun dalam kemaksiatan dan kezaliman. Karena orang yang punya barang tersebut terzolimi, pasti akan dijual dengan harga yang murah. Yang penting perusahaan tersebut dapat untung, dapat duit, dia tidak peduli dengan harga tersebut. Ada orang melelang rumah, seharusnya rumah itu 1 M, tapi tidak mampu bayar, akhirnya dijual dengan harga 500 juta.
Ya, lalu dibeli oleh seseorang, maka dia membantu kezaliman. Tidak boleh. Ya, membeli sesuatu jangan sampai terlibat di situ ada kezaliman dan menzalimi orang lain. Baik. Allahu a'lam bissawab. Takut kelupaan, jadi sedikit klarifikasi. Karena minggu yang lalu ada pertanyaan. Ya, pertanyaan kasus sholat subuh 3 rakaat. Ya, saya sudah menduga ikhwan kita tersebut salah tangkap, ya, salah kira. Ya, tapi kita sampaikan nampaknya dia ngotot. Betul-betul terjadi. Ya, kita pun jadi khawatir. Jadi begitu pulang kajian dia sampaikan lagi itu tidak betul. Ya, dan dia yang salah. Artinya salah tangkap, salah kira. Kiranya sholat subuh itu 3 rakaat. Nah, ternyata ya ada sujud sajadah. Ada sujud sajadah di hari Jumat subuh. Nah, jadi itu ya supaya kita memahami bahwasannya itu tidak terjadi. Ya, supaya jangan sampai ada fitnah nanti. Oh, masjid ini jangan. Jadi harus mau dicek dan dicek dulu. Ya. Jadi yang kita jelaskan kemarin hanya secara umum saja. Kita tidak menunjuk masjid mana, imamnya siapa, tapi secara umum. Kalau terjadi yang demikian ya pasti tidak sah. Kalau sholat subuh sampai 3 rakaat ada rukuknya dan seterusnya, seperti kita menyelesaikan 1 rakaat. Ya, tapi ternyata alhamdulillah tidak terjadi. Ya, hanya salah tangkap, salah kira, atau tidak tahulah kita. Ya, disebabkan karena apa? Ya, beliau yang bertanya demikian. Nah, dimaklumi saja. Ya, biasa. Itu tersalah dalam kesimpulan. Ya, jadi jangan sampai ada fitnah ya. Jangan sampai ada fitnah. Dah, di stop. Ya, tidak ada lagi omongan-omongan untuk masjid ini, masjid itu umpamanya. Baik. Masih ada? Tidak ada, kita cukupkan. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian barakallahu fikum kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersalah, yang terkurang tentu dari kedhaifan yang menyampaikan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.